Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam program Acara Berendoh. Kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Baik, kita lanjutkan kembali Pak obrolan kita sebelumnya ini berkaitan dengan bagaimana sih dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Nasti sendiri, untuk jasa sendiri saat ini memang belum terjadi peningkatan gitu ya, khususnya di 2023. Mungkin kalau kita melihat saat ini Indonesia masih dalam pemulihan gitu, pemulihan ekonomi kembali di 2023. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya bisa meningkatkan kembali, khususnya di jasa sendiri ya? Kalau kita melihat, mungkin kalau dari segi atau industri makanan dan lain-lain saat ini mungkin sudah meningkat, bahkan dari pandemi kemarin mungkin tidak terkendala gitu ya, tapi justru dari jasa sendiri terjadi penurunan. Ini seperti apa, Pak? Ya, betul, ini kan sektor jasa tentu terkait dengan pola konsumsi masyarakat kita yang masih memprioritaskan sektor pangan, sektor kesehatan dan pendidikan. Otomatis untuk katakanlah meningkatkan sektor perumahan dan pendukung ini ya, industri di sektor manufaktur maupun ini memang mengalami penurunan. Ini karena pendapatan masyarakat ya setelah pandemi ini mengalami penurunan akibat angka inflasi yang cukup tinggi kemarin itu. Nah, kemudian juga terjadi kebijakan pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah baik di sisi moneter maupun dari sisi fiskal gitu. Artinya dari sisi moneter BI menaikkan suku bunganya, lalu di sisi fiskal terjadi kenaikan beberapa pajak ya. Pajak-pajak untuk bahan bangunan dan seterusnya. Nah, ini berdampak terhadap harga-harga harga-harga dari terjadi inflasi juga. Jadi harga-harga di sektor jasa, khususnya jasa industri dan perumahan. Nah, otomatis dari Pak Nas tadi ini memang pertumbuhannya relatif kecil gitu. Nah, tetapi saya pikir pemerintah ke depan dengan mengevaluasi seluruh pelaku usaha UMKM ini khususnya sektor jasa dan industri kecil ini harus memberikan insentif. Nah, insentif itu bisa dari pajak, dari pembiayaan kredit UMKM yang sekarang skemanya sudah banyak, Pak Nas. Itu ada KUR, ada kredit modal kerja yang dimana bunganya itu sangat rendah sekali. Ya, artinya mulai dari di bawah 6% gitu. Nah, ini saya pikir untuk menurunkan biaya produksi. Kemudian yang kedua, pemerintah juga menginventarisir ya seluruh sektor jasa ini, katakanlah sektor-sektor jasa mana saja yang perlu dibimbing, diberi kredit murah, lalu dengan menciptakan lapangan usaha atau sektor perumahan. Nah, karena sektor perumahan ini akan menumbuhkan sektor lain. Ya, seperti patralisnya, seperti bahan bangunannya. Jadi kebutuhan itu akan lebih banyak. Nah, sekarang ini kan masyarakat sektor properti kan mengalami permintaan yang relatif kecil. Nah, tapi berarti program pemerintah berikutnya yang harus diinisiasi adalah pembangunan rumah murah. Nah, pembangunan rumah murah kemudian seiring dengan
lahirnya keluarga-keluarga kecil yang memang menginginkan atau mengimpikan dalam ininya rumah-rumah yang harganya murah dengan kredit murah. Nah, artinya dari sektor jasa Pak Nasandi akan tumbuh lagi membangun semua komponen-komponen perumahan, misalnya pagar, tralis dan seterusnya. Nah, berikutnya pemerintah juga harus segera meninjau kembali, artinya dari sisi kredit perumahan tadi lalu menyeimbangkan antara lapangan memberikan insentif pajak. Insentif pajak kepada pelaku usaha UMKM ini jasa ini mungkin PPh PPN-nya nggak usah dibayar dulu atau ditangguhkan dulu lah. Nah, sehingga insentif ini akan memberikan kemudahan kemudian menurunkan biaya produksi dari teman-teman yang berusaha. Artinya kalau kita melihat saat ini mungkin sebagai antisipasi atau sebagai langkah juga gitu ya untuk kembali meningkatkan dari industri jasa sendiri, mungkin dengan adanya program-program dari pemerintah. Salah satunya tadi adalah program mungkin pembangunan rumah murah gitu untuk masyarakat, karena dengan ada program ini setiap industri mungkin yang berkaitan dengan jasa ini juga bisa kembali gitu meningkat gitu ya. Nah, kalau dari Bang Nas sendiri sebetulnya apakah sudah ada upaya gitu yang dilakukan gitu ya, melihat mungkin di tahun 2022 bahkan dari 2020 hingga 2022 kemarin mungkin kita masih terdampak pandemi COVID-19. Katakanlah di 2023 ini mungkin sudah mulai tidak ada mungkin ya untuk COVID-19, sudah 0 kasus. Nah, apa yang dilakukan ataukah ada antisipasi yang lain? Iya, Bang. Jadi kan memang dampak ekonomi global itu kan masuknya barang-barang bebas kan dari luar negeri. Nah, ini menggerus posisi kita yang masih ketergantungan bahan sama mereka. Kita bahan-bahan baku kita itu buatan mereka, sedangkan barang-barang jadi mereka jual juga sama kita. Ini kenapa saya bilang kita mengalami penurunan, karena memang mereka juga menjual apa yang kita jual. Kita akhirnya produk-produk kita itu harus bersaing dengan harga dengan mereka. Sebagai contoh seperti misalnya kita semacam pintu WC itu kan harganya itu sebenarnya kalau dia jual itu murah, tapi bahan bakunya dia jual mahal, sehingga kalau kita nempa, kita buat sendiri itu jadi mahal, jadi dengan biaya yang kita keluarkan sendiri. Nah, ini positifnya ada dengan dampak ekonomi global ini, masyarakat itu dimanjakan dengan produk-produk yang berkualitas, bersaing harga seperti itu kan. Tapi minusnya memang positifnya lagi ada juga kita termotivasi untuk bersaing harga, bersaing kualitas, menghasilkan kita kerja cerdas, kerja efektif dan efisien. Jadi kita nggak bisa lagi mengambil margin keuntungan yang besar karena persaingan kita dengan angsa dari luar sendiri. Mereka yang menciptakan bahan baku, mereka juga yang menjual langsung. Iya, akhirnya kita mau tak mau kita mengikuti mereka untuk menarik simpati konsumen kita yang selama ini bersama kita kan. Jadi memang dampaknya cukup luar biasa. Akhirnya kita untuk bertahan ini ya dengan itu tadi kita mencoba untuk bekerja seefektif mungkin, seefisien mungkin dan bersaing harga dengan yang sudah ada di lapangan seperti itu. Nah, kalau dari Bang Nas sendiri, kalau melihat saat ini, mungkin apakah ada upaya juga dari dinas atau dari pemerintah gitu ya, perhatian mungkin kalau kita melihat, karena untuk jasa sendiri mungkin salah satu yang terdampak tadi di tahun 2020 terjadi penurunan. Apakah ada perhatian saat ini melihat hal ini? Iya, kalau saya lihat kan perhatian pemerintah cukup bagus. Pelatihan UMKM ini memang yang susah itu yang satu ini. Sekarang itu kan setelah pandemi ini agak susah, misalnya bantuan modal itu susah Pak sekarang, karena harus ada track record yang bagus segala macam. Sedangkan pelaku UMKM udah dihajar habis-habisan waktu pandemi. Ya mereka nggak bisa bayar, akhirnya mereka di blacklist segala macam kan. Sedangkan pemerintah nggak mau, yang udah black nggak mau. Jadi untuk UMKM ya mudah-mudahan kita berharap pemerintah ke depan untuk memikirkan bagaimana biar tidak hanya
slogan memudahkan, tapi memang betul-betul mudah seperti itu. Oke, kalau kita melihat juga mungkin dampak dari pandemi COVID-19 melihat di beberapa tahun terakhir, mungkin selain dari jasa sendiri yang terpengaruh juga ada beberapa mungkin kayak karyawan gini mulai di PHK dan lain sebagainya karena memang lapangan pekerjaan sekarang pun makin berkurang gitu ya. Tapi justru pada pandemi COVID-19 banyak UMKM bahkan UMKM kecil mulai bermunculan gitu. Ini sebetulnya menjadi dampak positif atau menjadi apa ya menjadi hal ini? Jadi karena apa namanya tadi tantangan global terkait dengan dampak, muncul peluang. Itu hukum alam dan hukum ekonomi. Jadi di mana ada tantangan di situ ada peluang. Nah, tinggal artinya memang tugas kita, tugas pemerintah, tugas stakeholder, tugas dari pihak pengambil kebijakan nasional, yaitu bagaimana peluang-peluang yang ada ini bisa mengatasi tantangan sekaligus memberikan kemandirian kekuatan secara internal dari pelaku usaha UMKM ini itu tadi dengan memandirikan pelaku usaha UMKM dengan tadi memberikan kemudahan-kemudahan satu perizinan, yang kedua jangan dipungut dulu pajaknya, gratiskan dulu lah. Nah setelah mandiri baru nanti dia kan menerima pegawai. Nah menerima pegawai itu pegawai kan diberi gaji atau upah. Nah dari upah pegawai mereka belanja pajaknya dari pegawai ini. Itu siklus pasar tenaga kerja terjadi, siklus pasar uang ada, siklus pasar konsumennya meningkat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah ini yang strategi yang harus dikembangkan karena kita konsumsi dalam negeri, produk dalam negeri ini sudah cukup. Kita nggak usah ekspor lah, sudah cukup. Atau bahan-bahan tertentu. Nah ini betul-betul strategi pemerintah ke depan itu harus ada hilirisasi. Jadi tidak bisa menjual produk-produk mentah ke luar negeri. Harus diolah di dalam negeri. Bahkan di Provinsi Bengkulu artinya itu kita memanfaatkan potensi yang ada. Iya, artinya memang. Kita akan break, nanti kita akan Ya, lanjutkan kembali. kita lanjutkan lagi. Apa saja yang perlu diingat. Mantap, ini sudah seru ya. oke ya. Dulu, tentu saja masih dalam pembahasan yang menarik berkaitan dengan dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.